Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi saya Safira Amalia, NRP 122 dari kelas Sistem Enterprise A. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana penerapan modul Production Planning and Execution atau PP SAP dalam proses bisnis PT Kayuku Furniture. Nah, sedikit gambaran tentang PT Kayuku Furniture ini. PT ini merupakan PT imajinasi saya atau PT buatan saya yang merupakan perusahaan manufaktur yang menjual berbagai macam furniture, khususnya berbahan kayu yang terletak di Surabaya. Nah, beberapa produk dan BOM-nya yang saya ciptakan, di sini produknya ada park bench atau kursi taman, ya biasanya itu ada di taman-taman yang terbuat dari kayu. Ini ada gambarnya dengan kode PB001. Lalu ada desk atau meja yang digunakan untuk bekerja ataupun belajar dengan kode DE01. Lalu ada shelf atau rak dengan kode SH01. Nah, selanjutnya ada BOM-nya atau Bill of Materials-nya. BOM di sini adalah mungkin beberapa BOM dari produk yang sebelumnya tadi. Ini adalah BOM tingkat awal. Nah, BOM-nya di sini ada ramin wood atau kayu ramin, lalu ada aras wood atau kayu aras, lalu ada pine wood. Pine wood ini kayu dari pohon pinus, lalu ada teak wood atau kayu jati, lalu ada besi dan ada screw. Nah, selanjutnya ada suatu case di mana PT Kayuku Furniture ini mendapat pesanan park bench sejumlah 500 unit dari PT Rumahku yang harus dipenuhi pada bulan Agustus tahun 2020. Nah, jadi bagaimana PT Kayuku Furniture ini menerapkan modul PPSAP? Sebelum membahas lebih detail mengenai ini, saya ingin menjelaskan bahwa fungsi menerapkan modul PPSAP yang dilakukan oleh PT Kayuku Furniture ini adalah untuk menerima pesanan dari bagian penjualan dan juga memastikan bahwa produk telah selesai dan berhasil dikirim sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Oke, langsung saja kita bahas detailnya. Di tingkat pertama ini ada strategic planning. Jadi strategic planning ini yang membahas mengenai pengelolaan kondisi terkini untuk proyeksi kondisi masa depan yang bisa memberikan arahan dan koordinasi untuk marketing, finance, dan purchasing. Di sini juga melakukan pembuatan SOP, juga demand management untuk produk park bench tadi atau PB01. Selanjutnya adalah detailed planning. Ini membahas mengenai rencana penjadwalan atau pembuatan MPS atau kita biasa sebut Master Planning Scheduling untuk memberikan informasi kepada bagian produksi untuk mempersiapkan resource-nya untuk memenuhi pesanan pada bulan Agustus tahun 2020 dan pembuatan MRP atau Material Requirements Plan untuk memberikan informasi ke bagian purchasing untuk mempersiapkan material produk PB01 ini sebanyak 500 unit. Nah, lalu ada manufacturing execution, di mana ini adalah akhir dari penggunaan modul ini atau modul PP yang membahas mengenai pengendalian produksi untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dari bagian-bagian dalam produksi, melakukan sampai ke penyelesaian biaya produksi. Nah, selanjutnya ini adalah runtutan dari penjualan furniture atau tadi sudah dijelaskan yaitu park bench oleh PT kami atau PT Kayuku ke PT Rumahku. Nah, diawali dengan sales order.
Di sini ada pemesanan Parkbench oleh PT Rumahku berjumlah 500 unit untuk bulan Agustus tahun 2020. Lalu dijadwalkan pengirimannya menggunakan teknik backward scheduling. Lalu dilakukan produksi Parkbench untuk bulan Juni dan Juli tahun 2020. Nah, selanjutnya dilakukan availability check, yang dimana memastikan jumlah produk yang tersedia sesuai dengan jumlah pesanan, lalu membuat dokumen delivery. Dilanjutkan dengan pick and pack material. Nah, dokumen delivery yang dibuat sebelumnya tadi akan menjadi acuan untuk melakukan pick and pack material ini. Setelah mengambil produk di gudang dan mengemasnya, maka akan dilakukan shipping menggunakan complete delivery. Selanjutnya ada post good issue. Nah, inventory PT Kayuku Furniture ini telah berkurang bersamaan dengan pergantian kepemilikan produk dari PT Kayuku Furniture ke PT Rumahku. Lalu akun general ledger telah diperbarui dan status dokumen shipping juga diperbarui. Nah, selanjutnya ada billing dan payment. Ini adalah step terakhir ya. Jadi di billing ini dilakukan proses billing menggunakan metode delivery based invoicing dan membuat dokumen billing. Untuk paymentnya, PT Rumahku ini harus melakukan pembayaran yang nantinya melalui Departemen Finance. Nah, lalu modul SAP apa yang digunakan dalam memenuhi permintaan PT Rumahku ini? Jadi saya menggunakan 5 modul sekaligus di sini. Yang pertama ada modul Sales and Distribution, lalu ada Material Management, lalu ada Production Planning and Execution yang sedang kita bahas sekarang, lalu ada Financial Accounting, dan ada Controlling. Penjelasan singkat tentang modul-modul ini. Jadi modul Sales and Distribution ini digunakan untuk membantu meningkatkan efisiensi dalam seluruh aktivitas di perusahaan yang menyangkut tentang urusan penjualan dan distribusi barang. Selanjutnya, Material Management atau MM. Modul ini digunakan untuk membantu mengelola proses pembelian dan pengelolaan inventaris perusahaan. Nah, selanjutnya, PP atau Production Planning and Execution digunakan untuk membantu melakukan pengawasan terhadap jalannya proses kegiatan rencana produksi perusahaan. Lalu ada Financial Accounting. Modul ini digunakan untuk membantu dalam pembuatan laporan keuangan dan akuntansi secara keseluruhan. Yang terakhir ada modul Controlling. Nah, di sini ini digunakan untuk membantu dalam proses perencanaan, pelaporan, dan pemantauan operasi bisnis dalam perusahaan, serta untuk memonitoring aliran keuangan. Oke, terima kasih. Sekian untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.